Ya, selamat sore. Sebenarnya ini masih pagi, gue belum bisa tidur. Sekarang jam 8.51. Makanya gue bikin video dulu, ntar sore di posting. Gue tidak mau terlalu bahas banyak Messi lagi ya, karena gue rasa dengan 3 video gue udah cukup bahas. Tapi ada satu hal, yaitu masalah pasal 50%, di mana pegawai Spanyol itu diperbolehkan turun hanya tidak lebih dari 50%. Nanti malam di DPI jam 8 tank kita live akan gue jelaskan ya. Sekarang lebih baik fokus ke pertandingan. Ada 2 match, yaitu Real Madrid yang mau gue bahas dan juga Barcelona yang kebetulan main. Real Madrid baru beli 1 pemain, Alaba, kehilangan 2 pemain penting di belakang, yaitu Varane sama Sergio Ramos, Alaba pembelian bagus, gratis pula kalau nggak salah ya. Luar biasa. Cuman sekarang partnernya siapa? Kemarin Nacho Fernandes, masih ada si Eder Militao. Apakah itu cukup untuk di bench juga? Kalau Alaba cedera gimana? Ya, gue rasa berat ya. Gue rasa berat dan minimal harus beli satu kelas kakap lah, defender kelas kakap untuk bisa menggantikan posisinya si Sergio Ramos atau Varane. Dari permainan sebenarnya nggak jelek. Kemarin itu yang main Vazquez di kanan, udah balik lagi Marcelo kiri, Alaba, Nacho, Modric, Isco, Casemiro karena nggak ada Kroos. Terus depan Gareth Bale, Jovic, Rodrigo, karena nggak ada Benzema dan Asensio. Akhirnya Isco diberi kesempatan. Babak pertama bermain cukup bagus, dalam arti mereka menguasai pertandingan, menguasai ball possession. Milan nggak nendang sama sekali. Jarak antar pemain cukup nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Passingnya oke, tapi ya kualitas lah, kreativitas itu nggak begitu kelihatan. Gue nonton 15-20 menit akhir babak pertama dan 15-20 menit di babak kedua. Habis itu gue matiin karena pada saat pemain muda-muda masuk, untuk gue udah nggak asik lah mainnya. Tapi di depan pemain kayak Rodrigo, si Mariano Diaz, si Vinicius itu nggak banget ya. Dalam arti mereka tidak bisa mengangkat Madrid ini ke level berikutnya. Benzema oke, tapi Jovic, lu mau ngadain Jovic sampai kapan? Ya kan? Gareth Bale justru salah satu pemain yang bermain cukup bagus. Odegaard diberi kesempatan ya. Odegaard di Arsenal aja kalau gue bilang nggak selalu main konsisten, nggak selalu main bagus, walaupun ini pemain pintar ya. Ini squadnya Madrid ini bukan levelnya Madrid yang kita kenal. That is the problem. Mereka beli pemain muda yang kebanyakan pemain muda yang nggak perform, yang sehingga di bawah Zidane itu nyaris tidak diberi kesempatan. Sekarang ada pelatih baru, Ancelotti, kita tahu semua lebih mengandalkan pemain-pemain bintang, baru dia bisa perform. Gue nggak yakin pemain muda itu diberi kesempatan juga kalau mereka main di Liga. Kalau seandainya nggak ada yang cedera, 11, 12, 13 pemain inti lah, sekali-sekali dirotasi, itu Madrid definitely bisa ngelawan, karena kualitas individunya udah bagus. Benzema lah, Kroos, Casemiro, Modric, terus Alaba, Marcelo, atau Mendy, Isco, Asensio. Kalau semua on fire sih oke-oke aja, nggak masalah. Cuman yang jadi pertanyaan kan adalah kalau ada cedera, karena 4 kompetisi di mana Madrid ikut, 3 kompetisi di mana Real Madrid ikut, ini akan jadi berat. Kalau gue bilang, kalau ada satu cedera, backupnya, benchnya itu terlalu lemah, dan ini yang harus diwaspadai oleh at least harus beli 2-3 pemain yang lebih matang lah.
Terus kita bukan masalah skor itu nggak penting lah. Terus ke Barca ketemu Juve, skornya juga nggak penting, 3-0 ini cuman friendly. Barca kehilangan 6 pemain, Pedri, De Jong, Ansu Fati, Dembele, Eric Garcia, sama siapa lagi tuh? Pedri, De Jong, Ansu Fati, Eric Garcia. Ya ntar gue lupa, gue hitung 6 pemain lah. Barca dibanding tahun lalu, masalahnya dengan Barca adalah benchnya. Oh ya, Xavi anak muda itu nggak main lagi, cedera ringan. Yang jadi masalah di Barca itu kan benchnya tahun lalu. Nah, tahun lalu Koeman itu memberi kesempatan, dan pada saat friendly match dia memberi kesempatan ke pemain baru yang gue juga baru tahu, namanya Xavi. Baru aja minggu berapa hari yang lalu, umurnya 17 tahun. Jadi waktu dia main itu masih 16 tahun. Mainnya itu gila, itu udah selevel Pedri. Passingnya, akurasi passing, timingnya, positioning, luar biasa untuk bocah kemarin sore lah. Ya, gue bilang kalau dia masuk ke tim utama, kalau dia sering diberi jam terbang, ini sangat bisa menggantikan De Jong contoh, atau Busquets pada saat mereka nggak perform, bisa Xavi, Pedri sama De Jong jadi DM. Jadi ini benchnya Barca itu sudah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Apalagi mereka beli Depay kan, beli Aguero, Depay, si Eric Garcia, Emerson. Satu-satunya yang gue bilang nggak perform kemarin itu Emerson. Gue nggak ngerti, ini pemain dari Betis semua kok bapuk semua yang ke Barca ini. Cara dia pegang, ngelihatnya kelamaan, nunggu kelamaan, passingnya berapa kali salah, berbahaya karena di lini belakang sehingga kena counter. Tapi ya kan dia pelapisnya sama Des dan Mingueza. Kalau Des bermain seperti kemarin terus, atau Mingueza, wah selesai ini Emerson. Tapi ya semua bisa berkembang, ini mungkin lagi grogi aja ini Emerson. Tapi secara overall pemain muda lainnya itu main bagus. Main sebentar, Sergi Roberto aja. Ya Sergi Roberto kemarin main di tengah karena kekurangan pemain kan. Itu pun nggak jelek, cuman ya bikin beberapa kesalahan yang kalau gue bilang bisa fatal, bisa blunder kalau ketemu dengan di dalam kompetisi. Nah, Pique, Araujo main, Des, Alba itu fix 4 pemain belakang. Sergi sama Busquets di belakang 2 DM. Yusuf Demir main cukup bagus, pemain muda juga. Griezmann, Depay main 4-2-3-1, dan Braithwaite ini kan pelapis nomor 9 kalau gue bilang. Aguero kan akan main di situ, dan di belakangnya kemungkinan besar kalau gue bilang kalau Dembele balik, itu Griezmann bisa main di belakangnya Aguero, terus Dembele dari kanan, atau Griezmann tetap di kanan, Depay belakang bermain di belakangnya Braithwaite, Aguero, dan Ansu Fati di kiri. Pedri, De Jong, Busquets ini pasti dirotasi. Jadi benchnya itu jauh lebih bagus dengan datangnya pemain muda ini daripada sebelum-sebelumnya. Bermain juga sirkulasi bola cepat, serangan itu bukan hanya dari Depay, dari sayap kiri, dari sayap kanan. Awal-awal masih dari kiri, terus dari sayap kanan berapa kali lewat Des. Kecuali waktu Emerson masuk nggak begitu jalan, tapi it's okay, nggak ada masalah. Dalam arti nggak ada Messi, serangan ini lebih tidak bisa diprediksi. Dan yang cetak gol juga Braithwaite, Depay, sama Riqui Puig. It can be anybody gitu loh. Bahkan golnya Griezmann itu harusnya 4-0, katanya Braithwaite offside, padahal pada saat replay kelihatan Braithwaite nggak offside. Ini jauh lebih menjanjikan daripada Real Madrid, terutama di benchnya dan permainannya. Sirkulasi bola jauh lebih cepat, penetrasi jauh lebih bagus, kombinasi-kombinasi lebih tidak bisa diprediksi.
tugas Messi itu dibagi ke beberapa pemain, ke Depay, ke Griezmann, ke siapa entah Pedri, De Jong. Jadi dinamikanya itu nggak hilang. Maka dari itu gue bilang, setelah gue lihat, sebelum Messi resign, si Bartomeu lagi, Laporta bilang kita nggak akan jual Griezmann sama Coutinho. Dari situ kan udah kelihatan bahwa si Laporta nggak mau mempertahankan Messi, dan tambah lama tambah yakin bahwa memang dia pengen bangun tim baru, new era tanpa Messi. Dan gue bilang sangat bisa dengan tim ini kalau sebagian besar fit lah, nggak ada alasan untuk tidak bersaing untuk jadi juara La Liga dan minimal sampai semifinal atau final di Champions League, karena tim ini cukup bagus. Kalau seandainya ya Coutinho kan harusnya lebih bisa berperan lagi di tengah, nggak ada Messi, ada Griezmann, ada Depay. Jadi untuk gue sih jauh lebih optimis daripada musim lalu, karena benchnya ini lebih bagus. Jadi rotasinya akan lebih jelas daripada tahun lalu. Pemain kayak Pedri, Busquets, sama De Jong diperkosa, disuruh main terus satu musim. Oke, sementara itu dulu kita lihat apa yang besok terjadi, perkembangan apa di sepak bola. Oke, thanks for watching.